Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Oikumene Fellowship Service. Saya percaya semua kita yang terikat dengan Tuhan selalu mengalami hal-hal yang baik dalam penyediaannya dalam setiap situasi apapun. Dalam kesempatan ibadah Minggu saat ini saya mau sampaikan pesan Tuhan untuk kita boleh menangkap pelajaran iman dari peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Dan beberapa waktu lalu dalam kondisi pandemi di mana ada orang-orang yang coba untuk melakukan hal yang sama terhadap virus COVID ya. Dan ini cukup unik. Saya nggak bilang aneh, unik ya, karena masing-masing mengimplementasikan imannya dengan cara-cara yang macam-macam ya. Namun dalam kesempatan ini saya mau kita nggak jadi macam-macam. Kita mau yang semacam dengan apa yang Yesus mau. Nah, ada 3 related Injil tentang peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Yang pertama dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ya, demikian tertulis firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, dari Injil yang lain yaitu Markus ya. Di sana Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41 mencatat peristiwa ini demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak-ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya lanjutkan kembali di Injil Lukas, mencatat pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ya. Ada beberapa related dari Matius, Markus, Lukas yang saling melengkapi, ya, dimana beberapa catatan yang di sini cukup komplit adalah catatan yang ada di Injil Markus, karena ada 3 yang Yesus perkatakan di sana dicatat. Ya, "Marilah kita bertolak ke seberang, diam, tenanglah, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya?" Ya,
Nah, beberapa fakta tentang Danau Galilea, di mana Danau Galilea merupakan danau air tawar terbesar di Israel yang luasnya 166 km persegi dan terletak di bawah permukaan laut 200.011 meter, ya, di mana menjadikan Danau Galilea menjadi danau air tawar terendah di dunia, ya, dengan kedalaman mencapai 43 meter. Nah, di mana lingkungan di sekitar Danau Galilea memang terasa panas karena terletak di bawah permukaan laut, ya, yang lokasinya kalau di peta Alkitab kita akan lihat ya ada di sekitar atau dekat dataran tinggi Golan, ya. Di mana Danau Galilea juga memiliki sumber air dari mata air bawah tanah dan juga sumber satunya dari Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Di mana pada masa lampau di Danau Galilea sering terjadi badai mendadak yang diakibatkan karena pertemuan antara udara dingin dari bukit-bukit yang bertemu dengan udara panas dari lingkungan sekitar danau. Ya, banyaknya bebatuan beku lainnya yang terletak di sekitar danau juga membuktikan kalau area di sekitar danau juga sering terjadi gempa bumi dan aktivitas vulkanik di masa lalu. Nah, jadi kalau secara geografis kita bisa simpulkan apa yang terjadi di sana mungkin saja terjadi dan itu di masa lampau rupanya sesuatu yang tidak luar biasa, ya, angin ribut yang sekonyong-konyong, ya. Nah, ada 3 hal yang saya mau kita sama-sama belajar, di mana Roh Kudus kiranya tuntun kita di dalam pengertian yang Tuhan mau kita pahami dari peristiwa angin ribut yang diredakan. Yang pertama adalah pastikan perjalananmu adalah mengikuti Yesus, ya, pastikan, karena badai pasti berlalu dalam hidup ini dan badai baru bisa datang kapan saja, ya. Karena itu pastikan perjalanan hidup kita adalah mengikuti Yesus, ya. Ini bukan tentang sekedar bersama Yesus, karena begini, mengikuti Yesus bukan sekedar sebuah kata kerja, sebuah pemahaman dan kesejatian dari istilah tersebut seringkali dapat dimengerti, dimaknai secara utuh dalam perjalanan hidup keseharian. Nah, ada 3 lagi yang kita ambil tentunya dari Matius, Markus, dan Lukas, ya. Saya membacakan dari ayat 23 di Injil Matius pasal 8. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kemudian dilanjutkan di Markus 4 35 sampai ayat 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Catatan di Matius, murid-muridnya pun mengikutinya. Lalu kemudian di Markus 4 ayat 35 sampai 36 Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, Lukas 8 ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, badai dalam hidup ini, mau yang percaya Tuhan, mau yang nggak percaya Tuhan, itu mengalami badai. Bedanya adalah ketika Anda dan saya dalam perjalanan hidup ini sedang mengikuti Yesus atau tidak, itu penting dan itu membedakan dengan yang lain. Karena hidup ini terus berlanjut, namun siapa mengikuti siapa bukan sekedar status, ya, karena mempengaruhi kemampuan untuk terus berjalan. Kekuatan untuk terus berjalan mencapai tujuan dari siapa yang diikuti. Sesungguhnya tidak perlu ada kepanikan yang heboh di kapal yang Yesus ada di dalamnya, karena mereka kan menyadari dari awal bahwa yang mengajak bertolak ke seberang danau itu Yesus. Jadi sesungguhnya yang mereka ikuti Yesus, ya. Dan peristiwa sebelum mereka menyeberangi danau juga ada catatan-catatan
urutan peristiwa yang luar biasa dari karya pelayanan Yesus sebelumnya. Nah, ini hal yang Anda dan saya hadapi sehari-hari, di mana kita yang menghadapi apa yang disebut alert bahaya di dalam kehidupan yang kita jalani, itu bukan tentang bahayanya, tetapi tentang perjalanan kita ini mengikut siapa. Jadi kalau perjalanan kita mengikut Yesus adalah natural ketika Anda dan saya menghadapi badai. Ketika Anda dan saya menghadapi badai adalah natural untuk Anda dan saya untuk tidak menjadi takut, karena kita nggak sedang menjalani perjalanan yang kita mau. Kita sedang mengikuti perjalanan yang Tuhan mau kita ikuti. Nah, itu penting. Karena itu pastikan perjalananmu adalah mengikut Yesus. Nah, yang kedua, berdiam dengan tenang karena percaya kepadanya dan percaya kepada caranya. Ya. Mari kita dapatkan pelajaran iman ini dari peristiwa ini, di mana kronologi situasinya di situ angin ribut terjadi dengan sekonyong-konyong. Ya. Bahkan Injil ada yang mencatat lalu, ya, itu kata lain dari sekonyong-konyong, lalu. Ya. Saya bacakan dari Matius, Markus, Lukas lagi. Ya. Di sini ayat 24 sampai 25, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, saya highlight ya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu kemudian Markus 4 ayat 37 sampai 38, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Tadi yang pertama catatannya Matius, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu kemudian di Markus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, Lukas 8 mencatat ayat 23 sampai 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Lalu ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ya. Catatannya yang pertama, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang kedua, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, jadi yang pertama udah meyakinkan diri kalau ini udah mau mati nih kita nih. Yang kedua, mulai nuduh Tuhan, ya, nggak peduli kok, ya. Lalu kemudian yang berikutnya ya, Guru kita binasa. Ya, tadi saya sampaikan sekonyong-konyong. Istilah ini memiliki pengertian tanpa tanda alam sebelumnya. Karena memang menghadapi angin ribut, apa yang disebut bahaya di dalam kehidupan ini, Anda dan saya secara natural tenang kalau panca indera kita siap. Ya. Namun yang terjadi adalah tidak ada tanda-tanda sebelumnya, di mana kata sekonyong-konyong di sini memiliki pengertian di mana sebagian murid yang adalah nelayan itu terlatih untuk mengenali gejala alam di sekitar. Namun tanpa ada tanda-tanda tersebut, mereka nggak siap. Ya. Demikian hal yang serupa terjadi dalam perjalanan iman kita mengikuti Yesus, bahwa hal-hal yang tidak terprediksi itu terjadi. Nah, kemudian kita merespon dan kita bereaksi. Karena itu, mari jadi tenang karena kita percaya kepadanya. Mari memilih untuk tenang karena kita yang percaya kepadanya sudah seharusnya percaya dengan caranya. Ya. Karena
situasi yang mereka hadapi, situasinya mereka mungkin tidak siap, tetapi karya-karya Yesus sebelumnya kan mereka sudah lihat. Ya. Jadi saya nggak sembarangan ngomong untuk mari tenang. Ini nggak sembarangan. Ya. Kenapa tenang? Karena kita sama-sama udah pernah melihat kok mujizat terjadi. Kita sama-sama mengalami mujizat terjadi dalam diri kita dan melalui karyanya. Ya, karena sebelum peristiwa angin ribut, ini ya catatannya, ada hamba perwira di Kapernaum yang disembuhkan Yesus. Bahkan di sana Yesus heran melihat iman si perwira. Ya. Lalu kemudian ada ibu mertua Petrus yang disembuhkan. Jadi ini sebelum kejadian angin ribut. Ya. Ada hamba perwira di Kapernaum yang disembuhkan, ada ibu mertua Petrus disembuhkan. Lalu kemudian orang-orang di sekitar lokasi daripada ibu mertua Petrus itu ada orang-orang sakit yang disembuhkan. Lalu kemudian ada orang-orang yang kerasukan setan juga disembuhkan. Dan setelah itu Yesus menyampaikan pengajaran mengenai perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Jadi sebelum menghadapi si angin ribut, sebetulnya sudah banyak karya yang mereka lihat. Ya. Sama kan? Ya, kita juga mengalami hal yang serupa, bahwa Dia Tuhan yang sama, yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa sebelum apa yang Anda dan saya hadapi sekarang. Namun seringkali situasi kondisi yang sekarang bikin Anda dan saya belagak lupa dengan karyanya kemarin atas hidup kita. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, mari percaya kepadanya sampai tujuannya digenapi. Percayalah bahwa rancangannya selalu berhasil. Namun, keberhasilan rancangannya jangan sampai Anda dan saya menjadi penghalang, penghambat dari apa yang Tuhan mau kerjakan sebagai tujuannya yang mulia lewat hidup Anda dan saya. Karena itu catatan dari Matius itu sangat jelas berbeda. Ya. Nah, ini kondisi ini urutannya berbeda. Nanti kalau kita lihat di Markus, Lukas itu dia lain. Markus lebih fokus kepada perkataan Yesus. Lukas mencatat dengan draft yang praktis. Namun kalau detail urutan peristiwa lebih kepada Matius. Ya. Saya bukakan dari Matius 8 ayat 26 sampai 27. Ia berkata kepada mereka, ya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Aneh lagi ya, orang-orang itu, karena orang-orang itu kan yang sebagian sebelum nyebrang juga ikut terima pelajaran tentang hal kerajaan sorga ya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Kemudian di Markus 4 ayat 39 ya, 41, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, Lukas di sini mencatat, lalu katanya, ya Lukas 8 ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Wow, ya, catatan ini tidak berbeda-beda untuk menjadikan sesuatu yang dipertanyakan, tetapi Injil itu saling melengkapi, ya, dimana kalau kita melihat jelas di sini pesan yang jelas bahwa dari catatannya Matius, ya, Yesus itu lebih dulu berurusan dengan murid-muridnya daripada berurusan dengan angin ribut. Ya.
Jadi di Matius mencatat ketika Yesus dibangunkan, Yesus itu ngomong sambil tidur loh. Ya, ini Yesus belum bangun, ya maksudnya belum berdiri dia, karena di sana dicatat di ayat 26 sampai 27, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya. Nah kemudian di sana Matius mencatat, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Nah kemudian danau itu jadi teduh sekali. Saudara, ini jelas, pesannya jelas bahwa Yesus lebih dulu berurusan dengan murid-muridnya daripada angin ribut. Ya. Dan ketika Yesus berurusan dengan murid-muridnya, Yesus belum bangun berdiri, masih sambil tiduran di buritan. Coba sama-sama kita masuk dalam situasinya. Ya. Alkitab punya opini sendiri, jemaat Tuhan. Saya nggak mau bawa Anda kepada opini saya. Namun dari situasi yang ada, catatan yang ada, ya, ini kan seharusnya, ya, saya pakai gunakan istilah seharusnya karena kan mengikuti Yesus, ya kan? Ya, jadi ngikutin aja. Kalau Yesus di buritan tidur pakai tilam, ketika ada angin ribut, ya mereka ikutan aja tidur di buritan pakai tilam. Katanya bisa panggil dia Tuhan, tapi bilang dia nggak peduli. Dia Tuhan yang peduli, saudara. Dia peduli kepada Anda dan saya. Kita yang kadang ini mengubah dasar iman, ya, justru kepada karyanya. Karena itu kalau mau ditanya, harusnya gimana? Ya harusnya ikut Yesus lah. Yesus tidur ya tidur aja. Ya. Makanya dia marahin murid-muridnya kan sambil masih tidur di tilam. Ya, dibilang, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya. Lalu kemudian Yesus bangun berdiri. Jadi memang harusnya tidur aja gitu loh. Nah jelas bahwa sikap orang percaya lebih penting daripada situasi angin ribut. Makanya Yesus ini urusan dulu kepada murid-murid, baru dia urus tuh angin ributnya. Ya. Nah di hadapan Tuhan, respon dan reaksi kita lebih penting daripada situasi yang sedang terjadi. Karena itu dasar iman sesungguhnya adalah pribadi Tuhan, bukan karyanya. Kalau Anda dan saya membangun dasar iman dari karya Tuhan, repot. Ketika sesuatu sedang terjadi dan terjadi begitu hebat di depan mata kita, kita bisa tuduh dia nggak peduli. Ya. Sesungguhnya dia peduli dengan sepenuh hatinya Tuhan. Dia peduli dan dia punya simpati dan empati yang Anda dan saya nggak bisa dikte. Karena itu dasar iman sesungguhnya adalah pribadi Tuhan, bukan tentang karyanya, tapi tentang pengenalan akan Dia. Nah, di Markus di sana catatannya Yesus berkata, "Diam, tenanglah. Mengapa kamu begitu takut? Terus mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, jangan pernah kehilangan momentum purpose-nya Tuhan. Jangan kehilangan momentum di mana tujuan Tuhan tuh sedang digarap gitu. Di mana kapan itu terjadi, apa ya yang disebut kehilangan momentum tujuan Tuhan itu? Kehilangan itu terjadi ketika kita memilih untuk ketakutan. Ketika kita memilih fokus pada keadaan. Karena jangan coba-coba nih, ya, menuduh Tuhan nggak peduli. Jangan coba-coba menilai Dia tidak bekerja. Karena Allah bekerja. Dan yang bisa menyaksikan Dia sedang bekerja adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, lalu kemudian di Lukas 8 ayat 25, di sana kalimatnya Yesus konfrontirnya begini, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya. Saudara, menjadi karakter ya seperti Yesus adalah panggilan setiap orang percaya, bukan menjadi peniru caranya bekerja. Ya. Menjadi seperti Yesus, bukan Anda menjadi plagiat karyanya. Ya. Karena itu saya paham betul kenapa cara Yesus melakukan mujizat macam-macam, ya, supaya memang itu tidak menjadi sebuah
eh, apa ya, disebut praktek ritual yang memang disuguhkan untuk ditiru. Ya, mendoakan orang yang buta, ya, dia ludah ke tanah, usap matanya. Tapi kan nggak melulu Yesus lakukan itu. Ya. Namun yang kita doyan nih kadang mengikuti, ya, atau bukan mengikuti kalau ini, meniru caranya bekerja. Ya. Makanya ketika pandemi ini kan ada orang-orang yang memperlakukan virus COVID-19 seperti angin ribut di Danau Galilea. Ya. Diam, tenanglah. Virus nggak bisa tenang, bro. Ya. Virus bisanya bermutasi. Mutasi itu lebih gila dari angin ribut. Ya. Karena itu, ya kalau begitu kita ikut kayak Yesus saja tidur. Ya. Kalau mau bicara konteksnya tentang bahaya, maka dari itu mari fokus untuk menjadi seperti Yesus. Nanti di akhir saya bahas ini. Saudara, sebelum peristiwa angin ribut, itu tadi kan catatannya ada hamba perwira di Kapernaum disebutkan, ada ibu mertua Petrus juga disebutkan, ada tetangga-tetangga dari ibu mertua Petrus yang disebutkan dari sakit, dari kerasukan. Lalu kemudian Yesus mengajar perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Kemudian mereka bertolak ke seberang. Nah, ketika mereka sampai di seberang, itu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bagaimana Yesus mengusir roh jahat di sekitar lingkungan ibunya Petrus, itu beda dengan yang di Gerasa. Ada adegan diperintah pergi, ada adegan yang dimasukin ke dalam babi, ya. Dan sementara para peternak itu adalah orang-orang yang tidak makan babi, yang sebetulnya diharamkan dalam aturannya untuk mereka memakannya karena hewannya tidak berkuku belah, tapi mereka jadi gak suka pada Yesus karena babinya mati, ya. Nah, sementara buat Yesus babi sekian ratus ekor itu tidak lebih berharga dari seorang yang kerasukan untuk disembuhkan, ya. Lalu kemudian dari kisah orang di Gerasa itu ada, ini setelah nyebrang ya, Yesus membangkitkan anak Yairus. Lalu kemudian Yesus memberikan mujizat buat perempuan yang sakit pendarahan, ya. Ada banyak peristiwa selanjutnya setelah angin ribut, ya. Oleh karena itu, dua hal yang saya rindu kita menangkap ini dengan baik. Pelajaran iman, ya, dari peristiwa ini, bahwa iman dari fokus orang percaya adalah tetap tenang dalam merespon dan bereaksi sesuai dengan cara Tuhan. Jadi mari tenang dalam merespon situasi keadaan yang terjadi yang dunia sebut itu bahaya. Lalu kemudian mari bereaksi sesuai dengan cara Tuhan. Tentunya saya bicara tentang nilai, bukan tentang plagiat cara dia. Lalu kemudian yang terakhir adalah iman dari fokus Tuhan. Iman dari fokus Tuhan adalah perubahan karakter Anda dan saya lebih penting dari mujizat. Tuhan yang sama yang tolong Anda dan saya kemarin. Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai pada apa yang Dia rancang sempurna dan masa depan yang penuh dengan harapan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.